Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami datang pada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada Tuhan ke dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan hadir dalam kami Tuhan dan memberkati kami Tuhan. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji muliakan nama Engkau Tuhan, akan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan hadir Tuhan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga yang belum datang tempat ini Tuhan, masih dalam perjalanan, Tuhan sertailah mereka Tuhan dengan selamat sepeda Tuhan. Bahkan juga mereka yang tidak ikut ibadah Tuhan, Kau juga Tuhan lindungi mereka Tuhan di mana mereka berada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, saya undang bagi berdiri. Mari kita angkat pujian kita, Bapa Kau setia. Oh,
akan segala apa permasalahan dalam hidup kami Tuhan. Kau mengetahui ya Tuhan. Biar Kau memulihkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Bapa. Apa yang telah Kau Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang kekal Bapa. Terima kasih Bapa. Maka pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan kepada Kau Tuhan. Kami rindu akan Kau Tuhan. Kami rindu akan pemulihan Kau Tuhan. Kami rindu akan zaman Kau, akan kekuatan yang dari Kau Tuhan, agar kami kuat di dalam Kau. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan segala yang jahat, dan segala kuasa setan, kuasa iblis, apapun bentuknya Tuhan, bungkus kami Tuhan, dan kuasa dahan Tuhan. Kalau ada kuasa setan atau jahat, kami bersatu hati Bapak. Kami patah hancurkan kuasa dalam nama Yesus Tuhan dan tempat. Terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Kau Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita lagi, yaitu Gelombang Kesembuhan.
pujian kita ini, Tuhan beratapkan langkah-langkah orang.
kami persilakan pendapat. Yang tunggu. Kalau tidak ada, saya tutup ruang saksiannya. Saya lanjutkan dengan berpersama. Bapak, kami bersyukur di pagi ini, Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran Tuhan. Bapak berkat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pertengahan ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Sebagian yang kami Tuhan kami dan sangat dalam. Ya Bapak, biar Kau berkati persembahan kami. Kau kuduskan, Kau sucikan, Tuhan. Biar menjadi asap rumah yang harum dan mulia. Biar menyenangkan hati Kau di dalam Yesus. Itu juga Tuhan. Engkau yang berkatilah kami Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami. Berkati segala usaha kami. Berkati kami Tuhan dalam rumah tangga. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Oleh ini juga kami Tuhan. Pelihara kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan persembahan Tuhan hadapan Kau. Ada dalam tangan Kau dan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita iringi dengan lagu Seindah Lain. Terima
Bapak Ibu saudara, saya persilakan Pak Pendeta. Kasih Tuhan tetap abadi.
Kembali lagi Tuhan kami datang kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih kemurahan Tuhan yang masih berlaku, yang masih Engkau nyatakan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada saat pagi hari ini, sehingga kami boleh dapat hadir beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Biarlah persembahan kami lewat puji-pujian itu boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini juga kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih pada saat pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun cuaca kita pada saat pagi hari ini sejak tadi malam sampai sekarang, ya, kita diguyur hujan sampai pagi hari ini, tidak mengurangi niat dari Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang datang pada saat hari ini benar-benar ingin mencari Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar rutinitas kita selaku orang Kristen, tapi kita benar-benar hidup sebagai orang Kristen yang berdampak bagi orang lain, bagi sesama kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah firman Allah yang pada saat pagi hari ini kita dengar, hati kita sejuk seperti pada saat pagi hari ini. Suasana sejuk, adem ayem, ya. Tapi firman Allah itu yang akan menyejukkan hati kita. Amin. Firman Allah itu nanti pada saatnya akan berkobar-kobar seperti api yang menghangatkan tubuh kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar pada saat pagi hari ini, yaitu bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mata Tuhan, ya, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan mendengar teriakan orang yang minta tolong. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita belajar kenapa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan itu mendengar teriakan orang minta tolong. Di sini tidak disebutkan kepada orang Kristen umumnya, tapi tertuju pada orang-orang benar. Ya. Mengapa demikian? Disinilah kita mau belajar apa yang tersingkap di balik kebenaran firman Allah ini. Mari kita belajar. Kita buka Mazmur 34, Ibu. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Ya. Ini Bapak Ibu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Ini Tuhan mau melihat kehidupan kita. Apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Karena apa Bapak Ibu? Sekarang kita menjadi orang Kristen.
apakah kita sebagai orang Kristen yang sekarang sudah benar di mata Tuhan atau belum? Ya. Sudah benar di mata Tuhan atau belum? Mungkin kita sejak lama sudah menjadi orang benar, orang Kristen, tapi itu sudah menjaminkan kita bahwa kita ini sudah benar di hadapan Allah. Ya. Ini yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu. Iya. Tapi di sini mari kita belajar bagaimana ciri-ciri orang benar itu di hadapan Allah. Ada cirinya, Bapak Ibu. Tidak sembarangan kita mau benar di hadapan Allah. Butuh suatu proses. Makanya mengikuti Tuhan itu tidak mudah, tidak segampang yang kita bayangkan. Tidak mudah. Banyak persoalan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, penindasan yang kita hadapi. Inilah kehidupan orang Kristen itu. Harus sanggup melewati itu semua. Bagaimana ciri-cirinya orang yang benar itu di hadapan Allah? Mari kita belajar dari pohon kurma dan pohon aras. Kita belajar dari kedua pohon ini. Apa itu pohon kurma? Apa itu pohon aras? Mungkin Bapak Ibu tahu semua. Mari kita lihat. Kita akan belajar. Inilah ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri orang yang mau benar di hadapan Allah. Dia mau belajar dari pohon kurma dan pohon aras. Iya. Coba Mazmur 92. Kita akan lihat ini. Ayat yang ke-13. Nah ini Bapak Ibu, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah ini Bapak Ibu, kita belajar dari kedua pohon ini, pohon kurma dan pohon aras. Kenapa dalam Alkitab hanya ditulis pohon kurma dan pohon aras, Bapak Ibu? Kenapa tidak pohon yang lain? Ini pertanyaan buat kita. Ini suatu pertanyaan. Kok pohon kurma? Kenapa nggak pohon yang lain? Disinilah keistimewaannya, keunikannya, Bapak Ibu. Perumpamaannya. Pohon kurma tidak tahu. Kenapa pemazmur ini menulis hanya pohon kurma, pohon aras? Pasti ada yang tersirat di dalamnya, yang perlu kita pahami bersama, perlu kita mengerti bersama. Kedua pohon ini adalah sangat unik. Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam di Google atau di mana, sangat unik. Pohon kurma, dia ditanam bukan sembarangan di tanah yang semestinya ditanam seperti pohon yang lain, Bapak Ibu. Di tanah yang subur tidak. Dia ditanam di tanah yang tandus, di tanah yang gersang, padang pasir, padang gurun, di timur tengah sana. Ya. Tapi kenapa pemazmur menulis ini? Karena kehidupannya sangat unik. Pohon kurma itu kalau ditanam bijinya, dia tidak akan langsung tumbuh. Tidak akan langsung tumbuh. Dia berakar
berakar terus, bertunas terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai dia menemukan yang namanya mata air. Kalau sudah mata air itu dia temukan, baru dia bertumbuh, mengeluarkan, bertumbuh, baru kelihatan. Karena yang dia cari dulu adalah mata air. Disinilah keunikannya Bapak Ibu. Pohon kurma. Karena di mana ada pohon kurma, di situ pasti ada yang namanya mata air Bapak Ibu. Sebab pohon kurma tidak akan bisa tumbuh tanpa adanya mata air. Apalagi dia ditanam di tanah yang gersang, yang tandus, padang gurun. Jadi kehidupan orang benar, kehidupan orang Kristen yang di dalam Tuhan, dia harus seperti pohon kurma. Jadi ikut Tuhan, menjadi orang benar, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Perlu suatu proses yang lama Bapak Ibu. Bukan menjadi orang Kristen kita langsung meloncat terkenal, enggak. Dikenal orang, sangat terkenal, tidak. Tapi dia harus diproses seperti pohon kurma, ke dalam, semakin ditindas, semakin didiami, sampai dia menemukan titik mata air itu. Baru dia bisa bertumbuh, meresap dari mata air itu. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pohon kurma inilah menjadi perumpamaan yang begitu sangat unik. Sudahkah kita ini bertunas seperti pohon kurma ini di hadapan Tuhan atau belum? Sudahkah kita menerima penderitaan, penganiayaan selama kita mengikuti Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu, butuh proses. Makanya buah kurma ini akan tumbuh karena ada tentang mata air itu, air kehidupan itu. Itulah yang membuat dia bisa tumbuh, bertahan, dan sampai akhirnya dia akan berbuah. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana rasanya buah kurma. Saya rasa kita semua pernah makan buah kurma. Sudah semua kan? Atau ada yang belum? Pernah? Sudah semua? Atau ada yang belum pernah makan buah kurma? Ya Bapak, saya rasa sudah pernah semua ya Bapak Ibu. Gimana rasanya? Nah, enak. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita enak dan bisa menjadi berkat bagi orang lain? Buah kurma itulah yang sebagai penyegar, yang memberi kepada kita imun, ya, nutrisi bahasanya. Jadi kita kehidupan ini berdampak bagi orang lain, bagi sesama kita. Sama seperti buah kurma. Inilah uniknya Bapak Ibu pohon kurma. Mengapa tidak ditulis pohon yang lain? Kalau pohon yang lain, dia tidak mungkin bisa hidup di padang gurun, di padang pasir. Misal pohon mangga, pohon rambutan, tidak akan bisa hidup Bapak Ibu. Dia pasti membutuhkan tanah yang subur, tempat yang semestinya dia tumbuh, ditanam. Tapi pohon kurma lain. Inilah yang ditulis di Alkitab. Mazmur tulis buat kita belajar. Perumpamaan inilah keunikannya. Sudahkah kita bertunas seperti pohon kurma selama kita mengikuti Tuhan? Sudahkah kita ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, baik berkat bagi sesama
Sudahkah kita ingin berdampak hidup kita ini bagi orang lain? Makanya pohon-pohon kalau dia mati, pohonnya aja yang mati kelihatan, tapi tunasnya tetap ada, Bapak Ibu. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Apabila Tuhan telah memanggil kita, hidup kita sudah berdampak. Dikenal orang, diingat orang, apa perbuatan baik kita selama kita mengikuti Tuhan akan diingat, akan dikenal orang. Ya. Akan diingat orang perbuatan kita, dampak yang telah kita berikan selama kita hidup. Sudahkah kita itu bertunas, benar-benar bertunas hidup di dalam Tuhan? Itu Bapak Ibu. Yang kedua, dia tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Sama ini Bapak Ibu. Kenapa harus pohon aras? Kenapa tidak pohon yang lain? Menjadi pertanyaan kan Bapak Ibu. Kok pohon aras yang ditulis di Alkitab oleh pemazmur ini? Kenapa tidak pohon ulin, pohon jati, dan lain sebagainya? Nah, inilah keunikan dari pohon aras itu sendiri. Dia sangat unik juga Bapak Ibu. Sangat unik juga. Makanya kita juga harus belajar dari pohon aras ini. Memang dia tumbuhnya di Lebanon sana, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca di sana. Banyak kisah dalam raja-raja itu. Bagaimana juga Raja Salomo membangun istananya. Sebagian besar bangunan yang dipakai adalah kayu aras. Begitu juga Daud dalam dia membangun bait Allah. Banyak juga menggunakan kayu aras. Kenapa? Karena kayu aras adalah kayu yang sangat kuat. Sangat kuat Bapak Ibu. Akarnya pun tumbuh kuat, masuk ke dalam tanah. Walaupun tanah itu gersang, tandus. Mempunyai pohon yang sangat tinggi, sampai 20-an meter ke atas, 24 meter, bahkan sampai 30 meter tingginya Bapak Ibu. Melebihi layaknya pohon-pohon yang lain. Kenapa? Inilah yang perlu kita pelajari. Karena ciri-ciri daripada pohon aras itu sendiri Bapak Ibu, yang pertama itu adalah menurut Alkitab, itu dia tumbuh sangat tinggi. Jadi kehidupan kita ini, anak-anak Tuhan ini, dalam kita mengikuti Tuhan, kita harus mempunyai namanya pertumbuhan iman kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan semakin tinggi. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan intim kita dengan Tuhan semakin tinggi kepada Tuhan. Bahkan kita juga dikatakan dari belajar dari pohon aras ini, itu sangat berharga. Pohon aras ini sangat berharga. Begitu juga dalam kehidupan kita, berharga, mahal. Artinya apa? Orang-orang yang telah melakukan kehendak Allah, orang-orang yang telah menuruti firman-firman Allah, perintah-perintah Allah, itulah yang dikatakan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sangat berharga. Makanya dalam Amsal 13 ayat 13, janganlah kita meremehkan firman itu sendiri, karena kita akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang melakukan perintah-perintah itu, dia akan menerima balasan.
pagi hari ini, firman yang kita dengar, kita ambil, jangan kita remehkan, karena kita akan menanggung akibatnya kalau kita meremehkan. Tapi kalau kita menuruti perintah-perintah itu, kata firman, kita akan menerima yang namanya balasan dari Allah. Artinya berkat Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Itu berharga, mahal, tinggi. Kemudian dia mempunyai dua dahan yang menjulur ke kiri ke kanan, sangat panjang, Bapak Ibu, sampai 20-an meter. Ini dahan ini menjulur ke kiri ke kanan. Itu apa artinya? Bahwa kehidupan kita ini harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita saling menolong antara satu dengan yang lain. Iya. Pohon ara juga, dia tidak mempunyai mata pohon. Artinya pohon itu mulus, tidak mempunyai mata, kecuali dia punya dahan tadi. Tapi pohonnya ini mulus semua, tanpa mata. Coba Bapak Ibu perhatikan pohon-pohon yang lain, pasti ada yang namanya mata. Pohon itu apa ini? Bahasanya itu yang bisa berlubang. Ya. Ini kelebihan pohon aras itu. Artinya apa? Jangan sampai kehidupan kita, anak-anak Tuhan ini, mempunyai celah. Mempunyai celah. Artinya apa? Roh-roh jahat itu masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam Petrus juga berkata, musuh kita inilah iblis. Musuh kita inilah iblis. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Makanya dalam kehidupan kekristenan kita, hidup kita ini harus mulus, tanpa ada celah iblis bisa masuk. Sama seperti pohon aras. Amin. Sama seperti pohon aras. Kemudian juga dia mempunyai juga diameter yang sangat besar, Bapak Ibu. Pohon yang sangat besar, 9 sampai 12 meter diameter pohon itu sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan begitu besarnya pohon kayu itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai kekuatan yang besar dalam kita mengikuti Tuhan. Kita harus tetap kuat, berakar yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Pohon aras juga mempunyai aroma, ya, mempunyai aroma yang sangat harum. Sangat harum. Pohon aras itu getahnya harum. Ini juga kita berpikir loh, oh ada pohon yang harum. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ini apa? Harum, wangi. Ini artinya apa? Kehidupan kita ini bisa memancarkan suatu cahaya dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ada suatu aroma yang indah, aroma yang harum dalam setiap kehidupan kita. Ya. Pancaran kasih Kristus itulah yang selalu bercahaya dalam kehidupan kita, bagaikan aroma dari pohon aras. Ya, banyak yang kita Bapak Ibu. Pohon aras ini juga dia apa namanya? Batangnya pahit. Pahit, Bapak Ibu. Kenapa pahit? Makanya dia kuat. Dia tahan rayap, tahan serangga.
tidak sanggup memakannya, serangga apapun. Inilah kelebihannya, inilah keunikannya. Ya. Jadi dia tidak buruk, tidak mudah busuk. Nah, kalau dia tidak mudah busuk, itu artinya dia tetap kuat. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, orang-orang benar. Jangan sampai kita mengalami namanya ada kebusukan dalam diri kita ini. Kejahatan dalam diri kita ini. Jangan sampai itu terjadi. Ada kebencian, kedengkian, raya, serangga, itulah gambaran dari dosa. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai ada roh-roh kejahatan, roh-roh kedengkian, kebusukan dalam hati ini yang kita pelihara. Jangan sampai itu terjadi. Makanya dalam Amsal juga dikatakan di sana, jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Makanya perlu kita jaga hati ini. Sama seperti pohon aras tadi. Ya, akan terpancar. Jangan sampai itu yang menguasai hidup saya dan saudara. Roh-roh kejahatan itu, roh-roh kepahitan itu, roh-roh kedengkian itu, kebusukan-kebusukan yang ada dalam hati kita ini, jangan sampai itu yang menguasai kehidupan kita. Agar kita ini benar-benar benar di mata Tuhan. Kenapa tadi ayat yang pertama? Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar teriakan orang yang minta tolong. Jadi bukan setiap orang itu yang berseru kepada Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, Bapak Ibu. Itu kan ada ayatnya dalam Matius. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku dalam nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapa itu. Apa kehendak Bapa itu? Adalah orang yang melakukan kebenaran di mata Tuhan. Itu yang baru bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bukan dia berseru Tuhan, Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita benar-benar bertunas seperti pohon kurma dan bertumbuh subur seperti pohon aras? Yang menjadi pertanyaannya, yang buat kita harus kita pahami, kita mengerti pada saat pagi hari ini. Karena apa? Ya memang inilah yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita, yang Kristenan kita. Apakah kita ini benar-benar sudah layak atau belum di mata Tuhan? Tapi mari kita berusaha. Tidak mungkin kita dimaksud benar, Bapak Ibu. Seperti apa yang saya katakan tadi, butuh proses. Agar kita ini benar-benar layak di mata Tuhan, benar-benar hidup layak. Oleh sebab itu, firman Allah yang pada saat pagi hari ini kita bisa kita dengar, mudah-mudahan ini bisa menguatkan kehidupan kita. Kita belajar dari kedua pohon ini. Kita belajar dari kedua pohon ini. Karena kerinduan kita adalah agar kehidupan kita benar-benar
layak, benar-benar hidup layak di hadapan Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini bisa selalu menguatkan kita, menambah iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita angkat pujian kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini benar-benar hanya untuk Tuhan. Karena tidak ada waktu lagi. Ya, mari kita pergunakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
sumber kekuatan, Engkau segala sumber pengharapan itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami minta di rumah Bapak Pendeta Anton untuk berdoa atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami firman-Mu yang begitu indah, supaya kami seperti pohon aras ya Tuhan, kami berakar ke dalam sampai kami menemukan mata air. Mata air itu adalah Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu itulah yang memberi kehidupan kepada pohon aras. Air itu, Roh Kudus itu yang memberikan kehidupan kepada kami, yang memberi kehidupan kepada Bukit Sion, yang membuat kami bisa hidup di dalam Tuhan, yang membuat kami bisa kuat di dalam Tuhan, yang membuat kami itu bisa menjadi terang dan bersinar Tuhan, sehingga kami memberkati, kami menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti pohon aras, itulah orang-orang yang ditanam di bait Tuhan, di pelataran Tuhan. Itu yang Engkau mau supaya kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini bertemu dengan Tuhan, berada di dalam rumah Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Kami diurapi Tuhan. Berkat Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata. Biarlah kuasa Tuhan itu turun ke atas kami, supaya kami ini hidup menjadi berkat. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini dan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Secara fisik kami tidak melihat Tuhan, mata kami tidak melihat Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Itulah kekuatan kami, itulah iman percaya kami, sehingga kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan melayani-Mu tanpa merasa malu, dengan kepala yang ditegakkan. Kami berbicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang sanggup menolong setiap banyak orang Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya Bukit Sion yang seperti ini sekarang itu bisa menjadi tumbuh, bisa menjadi besar Tuhan, bisa menjadi berkat untuk kota ini, untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menjaga, melindungi, memelihara, memagari kami semua di dalam kuasa darah. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjaga kami siang dan malam. Biarlah firman-Mu itu menuntun kami siang dan malam. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan, menolong kami, mengangkat kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena kehadiran-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, beri dia kekuatan Tuhan, berikan dia pengetahuan tentang hikmat marifat surgawi-Mu, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidupnya Tuhan selalu menjadi berkat bagi kami semua. Dan firman yang disampaikannya itu Tuhan, itu memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak melihat manusia Tuhan, kami melihat Tuhan yang ada di dalam manusia ini, Tuhan yang ada di dalam hamba-hamba-Mu. Itulah yang membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga hamba-hamba-Mu yang lain yang melayani Tuhan, singer song leader Tuhan, yang memimpin puji-pujian, yang memainkan musik, yang
kesaksian, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Yang lemah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Yang terjatuh, biarlah Tuhan mengangkatnya kembali. Yang mundur, Tuhan panggil kembali selagi ada kesempatan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memulihkan keadaan Bukit Sion ini, sehingga kami bisa bersorak-sorai di dalam nama Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas firman-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan hamba ini. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Saya minta dan kasih Tuhan, saudara ini bimbing doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini, di mana Engkau telah kumpulkan kami dengan Tuhan. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Jadi tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan pembangunan Tuhan. Biarlah segala sesuatunya ini dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, dengan berkat-Mu yang berlimpah, berkat-Mu yang berlimpah kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita akan berdoa sejenak selalu.
Seperti biasa di tempat ini ada ibadah doa hari Senin dan hari Jumat jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian kembali kita berbakti di tempat ini pada hari Minggu 24 Juli 2022 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Saudara Asari Agustian, Ibu Rusni dan Ibu Suryani. Pembicara firman Tuhan adalah gembala setempat yaitu Bapak Pendeta Yakub SMHK MTH. Petugas persembahan oleh Ibu Ani Buntari SH dan Ibu Roma. Petugas LCD atau operator LCD oleh Apimi Danti SPD. Kemudian penerima tamu oleh Bapak Emil Suryanto dan Ibu Narsi. Dan bagi bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang ingin iuran sumbangan, iuran seragam, bisa hubungi Bapak Alfred SMT setelah ibadah ini. Dan sore ini ada latihan tamborin untuk kelas kecil jam 3 sore. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan mari sudah kita sama-sama berdiri. Kita akhiri pada kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami kembali memanjatkan syukur ke hadapan hadirat Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu kami semua Tuhan perkenankan datang ke tempat ini untuk menyembah, untuk memuji, untuk mengagungkan Tuhan, bahkan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat jasmani dan rohani siang hari ini mengalir di dalam hidup kami sekalian. Dan Bapa, secara khusus kami berdoa untuk anak saudara Apollo yang sebentar lagi akan menjalani operasi di Jakarta. Bapa, kami tidak punya pengharapan yang lain. Kami hanya berharap dan berserah kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan telah menyediakan dua berkat besar, yaitu berkat supranatural dan juga berkat umum. Kalau anak dari saudara Apollo ini harus dipulihkan kesehatannya melalui meja operasi, maka kami sekalian yang ada di tempat ini, kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, keajaiban Allah terjadi sehingga operasi bisa berjalan dengan baik dan anak muda ini dapat dipulihkan kesehatannya. Sehingga apa yang Tuhan lakukan bagi anak muda ini juga boleh menjadi satu kesaksian bagi kami semua, bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi penolong kami yang ajaib. Terima kasih Bapa, jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir di sini, yang sakit, yang dalam pergumulan, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kasih Tuhan sempurna buat kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga di lain kesempatan kami bisa bersama-sama beribadah di sini. Kami bisa bersama-sama menikmati yang terbaik dari Tuhan, dan nama Yesus ditinggikan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin pemeliharaan Allah yang sempurna itu terus terjadi di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik sepanjang 1 minggu ke depan. Dan Bapa, himpunkan kami kembali di tempat ini pada hari-hari ibadah yang akan datang, sehingga kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami dapat menerima yang terbaik dari Bapa, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.
angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.